Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman yang nonton video ini. Perkenalkan, nama gue Alif Kamal Jauhari dan teman gue. Samsulizer. Ya, dan di sini kita bakal cerita sedikit-sedikit nih, gimana waktu kita bikin startup dengan nama Group Studio dan sampai sekarang punya peluang buat punya golden ticket buat lulus tanpa ngerjain PA nih. PA yang sebagai indikator untuk kelulusan di Fakultas Ilmu Terapannya Telkom University nih. Nah, buat sebagai awalan nih mungkin Samsul bisa jelasin nih, Cube Studio itu apa sih, Sul? Mungkin Cube Studio juga seperti yang teman-teman udah tahu. Jadi Cube Studio ini merupakan sebuah startup yang dikembangkan oleh anak-anak daripada teknologi rekayasa multimedia yang bergerak di bidang multimedia. Jadi bisa saja membuat game ataupun yang sekarang yang sedang kita gencar-gencar lakukan yaitu membuat pameran virtual. Jadi karena akhir-akhir ini sedang sibuk dengan pameran virtual, pembuatan pameran virtual. Jadi pada saat ini juga kami berdua sedang membuat pameran virtual tersebut. Gitu Alif. Hmm. Tapi gue juga sedikit kepo nih. Gimana sih Alif bisa akhirnya gabung kita ke Cube Studio? Gue udah berapa kali cerita kan kita maksudnya bareng. Iya sih. Jadi gue sama Samsul tuh masuk waktu awal-awal semester berapa sih? 2 ya. Dua-dua. Nah, semester 2 tuh kita baru masuk di awal bulan Januari Januari. 2021. Nah, cuman perjalanannya sebelum itu tuh agak agak excited banget sih. Soalnya kan sebagai anak mahasiswa baru gitu ya. Di semester akhir Eh, itu kita kan pasti ada yang namanya tugas besar. Dan waktu itu ada matkul namanya apa ya yang diajar sama Pak Rikman? Apa ayo? gua Apa ayo? lupa juga. Ya itulah Ya matkul itu. intinya ada, Ya ada intinya ini. kita waktu itu sudah bikin tugas, bikin apa? Pameran virtual. Pameran villa juga sih yang satu jenis gitu ya. Hmm. Dan ya karena kita lagi niat-niatnya gitu kan ya, kita jadi bisa dibilang lumayan bagus gitulah hasilnya. Nah, dan ternyata dari tugas besar itu dari Pak Rikman sendiri yang dosen matkul itu ngajuin ke kakak tingkat yang memang sebelum itu udah punya startup namanya Cube Studio gitu. Dan setelah itu memang ide awalnya tugas gitu juga dari salah satu cutting gitu ya dan dipitching sama mereka gitu lah istilahnya. Dan kami berdua, gua sama Samsul istilahnya masuk kriteria buat dimagangkan. Coba magang di Cube Studio gitu. Dan waktu itu tuh di chat sama Kak Ari namanya. Oh Kanaya kalau gue Kanaya dulu ya, Kanaya Kanaya dulu. chat Sama gitu. kok Kanaya dulu. Nah, Terus Kanaya bilang kalau nanti bakal ada yang ngechat itu untuk lebih jauh. Dan kebetulan yang dikasih kontaknya itu Kak Ari. hmm, Mungkin anak lab juga pada tahu nih Kak Ari. Katanya sesepuh di lab Kak Ari. karena galaknya mungkin terkenalnya ya. Ya itu satu banget sih waktu awalnya tuh tiba-tiba di chat sama Kating gitu kan diajakin buat gabung di project ini kayak wah Hmm. seru Gue banget sampai gitu. loncat-loncat loh. Nah, Gue sampai gue loncat-loncat sampai beneran. mesem sendiri Segitu sih waktu seneng itu ya. sih. Nah, waktu itu kan juga belum kenal banget ya Sul, jadi yang ngechat Iya. Sul kamu dapat chat ini juga Masih aku kamu lagi iya ngechatnya. masih aku kamu ya belum gue lu ya waktu itu. Ya dan Aduh. berlanjut terus kita masuk ke Cube Studio bareng sama kakak-kakak semuanya itu dan coba langsung develop produk yang namanya Vira Expoir. Nah, ini yang logonya bagi teman-teman bisa lihat di atas kiri nih. Nah, logonya namanya Vira Expoir, Virtual Expo and Fair. Itu atau pameran virtual dan kita develop produk waktu itu cukup singkat sih ya. Waktunya Ya, cuma kisaran berapa? Ya? 1 bulan. satu bulan, satu Nah, bulan. 1 bulan itu udah bisa trial and error, udah bisa dipasang, kita hostingkan dan dicoba gitu lah ya. Cukup Hmm. singkat, cuman ya membuahkan hasil gitulah. Ya, dan itu juga mungkin ngebuat kita yang asli status magang jadi mungkin bisa dikatakan pegawai tetap gitu gara-gara Hmm. satu bulan itu yang kita maksimalkan. Jadi Hmm. ini juga nih pesan buat teman-teman semuanya. Mumpung lagi sekarang nih lagi masa-masanya tubes juga kan, apalagi Hmm. dosennya juga Pak Rikman. Jadi diseriusin aja gitu tubesnya dibuat Ya, sebagus mungkin, semenarik yeah. mungkin. Siapa tahu Pak Rikman ngajuin gitu ke startup-startup yang emang ada di Telkom University. Iya benar. Jadi emang kalau menurut gue sih tugas besar tuh salah satu peluang buat kita apa yang nunjukin apa yang kita bisa gitu lah. Ya, Makanya kalau UGI. bisa diniat-niatin sih. Soalnya kan kita nggak tahu juga kan dosen punya relasi apa dan tiba-tiba kita karena kita dikasih kemana terus dapat peluang apa juga nggak tahu. Itu sih salah satu catatan kecil aja. Dan
setelah kita develop produk tuh sempat ada beberapa bulan gitulah ya. Yang memang kita coba untuk cari pelanggan, terus ternyata belum dapet, dan waktu itu juga kita udah sempat kepikiran buat ganti ide juga ya, so Ya, develop produk benar. baru juga kan ya. Cuman alhamdulillahnya waktu itu langsung dapat pendanaan yang namanya PWMV, program wirausaha mahasiswa vokasi, yang setiap tahun itu diadain buat mahasiswa vokasi se-Indonesia, dan peluangnya gede banget sih. Nah, dari PWMV itu kita dapat sekitar 22.500.000 kalau nggak salah. Itu jadi Ya, titik, benar. salah satu titik awal kita buat semangat lagi sih. Wah, ini emang kalau udah lolos sekali, ya emang ada peluang untuk di produk ini dilanjutkan gitulah ya. Istilahnya kayak gitu. Dan setelah itu kita juga lolos di inkubasi Bandung Teknopark yang juga dapat pendanaan 20 juta nominalnya, dan itu lumayan banget buat ngedukung kita lanjutin Cube Studio inilah gitu. Dan di inkubasi, setelah inkubasi juga diproses dari awal inkubasi kita juga dapat beberapa proyek ya yang udah kita kerjakan sampai sekarang. Itu ada 3. Yang pertama dari PPM, penelitian dan pengabdian masyarakat Telkom University, saat itu bikin pameran penelitian lah ya, yang dilakuin sama dosen-dosen di FIT, dan ya mungkin nanti teman-teman bisa lihat portofolionya, bisa nyobain demonya di webnya Cube Studio tuh, bisa dibuka tuh. Terus yang kedua juga kita pernah ngerjain proyeknya dari BTP langsung, karena kita juga tergabung di BTP gitu ya. Saat itu juga ngerjain proyek pameran startup. Jadi startup-startup yang ada di BTP itu kita pamerkan gitu. Dan yang terakhir ini kita lah proyek terakhir itu kita ngerjain punya importir.id. Jadi salah satu perusahaan yang khususnya menyuplai barang-barang impor gitu ya. Jadi kita display produknya kayak gitu. Jadi dari 3 proyek itu yang pernah kita kerjain, itu kira-kira keuntungan yang kita dapetin itu kisaran 46 juta itu sampai sekarang. Jadi awal bulan Januari kita terbentuk develop produk, sampai sekarang bulan Januari lagi 1 tahun pas ini ya berarti. Ya, 1 tahun. Udah kurang lebih 46 juta sih yang kita dapetin. Dan buat pendanaan juga kita kemarin alhamdulillah dapat juga dari BTP, karena kerjasama sama Kemenkop, dan ada gelombang 2 juga pendanaan, dan kita lolos dapat 30 juta juga. Dan total pendanaan yang kita dapetin udah 73 juta sih kalau ditotalin. Ya, segitu itu. Ya, gede banget. Ini mungkin oh ya, balik lagi ke inkubasi yang BTP tadi tuh, Sul. Kita di Nah, inkubasi ngapain aja sih, Sul? sebenarnya sih lebih banyak ke mentoring dan juga ngobrol-ngobrol sama mentornya sih. Tapi di mentoring itu ya ada banyak juga yang dijelasin sama mentor-mentornya. Kayak gimana sih ngebuat pitch deck atau bagaimana sih kita ngurusin perpajakan, HKI, hak cipta, dan yang lainnya. Jadi emang banyak banget kita dibantu sama BTP ini agar ya pengetahuan tentang bisnis atau pengetahuan tentang startup ke depannya itu jadi lebih banyak lagi gitu. Yeah, Jadi emang gak sia-sia kita masuk ke BTP udah dapat pendanaan, kita juga dapat ilmu yang sangat banyak sekali gitu dari BTP. yeah. Gara-gara kita ikut acara di BTP juga gitu kan ya, yang snacknya sama Ya, makanannya juga nggak pernah absen gitu, wah enak-enak banget gila gitu lah gila. ya. Ditawarin jus, padahal acaranya belum mulai. Kita udah tawarin mie di kantin sebelah ya BTP. Iya, jadi Ya, emang enak banget lah. Kantornya juga keren sih. Emang futuristik kayak banget. gedung Avenger lah kalau orang-orang Telkom ngomong tuh. Iya, Yes. kalau ikut inkubasi program kayak gitu tuh istilahnya yang namanya inkubasi ya. Kayak dari BTP itu kayak ngeramin kita yang dari bentuk telur sampai bisa pecah, diinkubasi terus jadi anak ayam yang kecil terus sampai gede gitu lah ya. Ini proses dari ke situ sih, dari awal sampai akhir, dan ya emang benar-benar sangat membantu sekali sih untuk kita berkembang di startup itu dengan ikut inkubasi. Kayak kita juga sekarang udah Keep Studio itu udah berbentuk PT, yang alhamdulillahnya kemarin udah selesai diurus, sertifikatnya udah baru aja keluar, dan itu juga salah satunya karena BTP juga sih ngasih peluang dan informasi buat kita bisa jadi seperti itu. Jadi PT, punya PT sekarang.
Tapi Ya. kebetulan juga kan karena kita di startup dan juga dapat kabar lagi gitu ya dari Pak Rikman, Hmm. katanya ada program yang namanya Estafet gitu, Liv. Hmm. Apa tuh estafet? Jadi Apa Estafet tuh? itu jujur gue juga kurang tahu estafet itu apa. Jadi yang Eh, penting estafet itu sebuah kegiatan atau program yang dimana kita-kita ini yang ikut startup pada masa mahasiswa atau masih berkuliah di Telkom University dapat kesempatan hmm. untuk lulus tanpa mengerjakan proyek akhir atau PA gitu. Jadi yang seperti teman saya juga udah bilang kan Alif, tadi katanya kalau proyek akhir itu salah satu syarat untuk kita lulus gitu. Tapi karena Hmm. adanya program ini kita bisa lulus tanpa mengerjakan proyek akhir. Hmm. Jadi tapi kan di sana juga ada beberapa syarat tentunya ada beberapa ketentuan Ya. yang dimana ketentuan-ketentuan itu kami paparkan. Maksudnya ketentuan-ketentuan itu kami apa ya diujikan oleh dosen-dosen FIT. Jadi waktu itu kami juga diwawancara sama dosen-dosen FIT yang kebetulan di mana sih lu waktu itu kita Di wawancara? musola FIT. Sumpah gak niat banget ya kata kita. Mau presentasi pitch deck di musola. Ibu salah. Cuman emang karena keterbatasan waktu dan juga kebetulan waktu itu juga kita ada kegiatan ya di BTP. Hmm. Hmm. Jadi FYI juga kalau BTP itu adanya di Telkom University dan karena saat itu kita ada di Telkom University dan tidak memungkinkan untuk pulang waktunya, jadi ya mau gak mau kita presentasi di Musola FIT. Jadi di sana juga kita dihadapin sama beberapa dosen, ada banyak banget kita ngelakuin kayak presentasi aja, kayak apa itu Vira Expoyer, apa itu Game Studio, kita ngapain aja, pendanaannya berapa aja. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Cube Studio kita jelasin Hmm. kepada dosen-dosen FIT dan juga seperti apa ya, mungkin ngebentuk ngiyakinin kalau Cube Hmm. Studio ini sebuah startup yang bakal bertahan gitu di kemudian hari. Ya. Dan akhirnya dengan karena itu, apabila kalau dosen-dosennya setuju ataupun dosen-dosennya nganggap kita emang berhasil gitu di Cube Studio, maka ya dari penilaian-penilaian itu kita bisa lulus tanpa Mengerjakan proyek PA. akhir. Ya, Mengerjakan PA tanpa gitu. mengerjakan PR. Hmm. Tapi kalau sampai saat ini kan emang belum ada kabar ya, Lip. Iya sih belum sih. Soalnya kan penilaian estafet itu nggak cuma dalam satu semester kan ya. Jadi kita bakal Ya, dinilai continuous sih sampai kita lulus juga bakal dinilai dan emang keputusan mengerjakan PA atau tidak PA itu nanti akan keluar waktu akhir-akhir kita kuliah gitu loh di tahun ya, keempat berarti. Jadi kita belum tahu kalau sekarang. ya. Kita juga berarti belum tahu kalau kita emang lulus jalur estafet ini atau enggak. Tapi ya walaupun gitu, tetap aja kita harapnya tetap bisa lulus gitu dengan jalur Hmm. ini. Karena dengan jalur ini juga kita dapat istilahnya golden ticket lah ya. Iya iya. Golden ticket untuk tidak mengerjakan proyek akhir gitu. Bukan tidak mengerjakan sih. Kerjaan di startup itu direkognisi, Ya, bahasanya disamakan. dari Nah, komisi. itu. Dan ya gue juga baru pertama kali ini sih dengar maksudnya ya. Kan kalau di universitas lain atau di prodi lain mungkin skripsian gitu ya. Dan gue benar dengar kalau kegiatan startup ini bisa direkognisi untuk menggantikan PA dan ya mungkin baru di sini kali ya. Pas Iya tahu gue kan? sih baru di sini sih. Ada peluang untuk seperti itu. Jadi buat teman-teman yang emang dari mungkin dari SMA atau dari sekarang udah mulai mikir-mikir nih pengen bikin eh, salah satu startup ataupun misalnya punya ide apa gitu yang bisa dilaksanain bareng teman-teman lain, dicoba aja. Mungkin itu bisa jadi sesuatu yang eh, produktif dan bisa feedbacknya balik lagi ke kalian Yes. dan bagus lagi kalau kalian udah bersusah payah di situ dan bisa direkognisi untuk Mhm. di estafet ini sih. Ya, benar, Lev. Jadi, tapi setahu gue juga nih, Lev. Kalau Hmm. rekognisi ini bukan buat PA doang ternyata. Dan emang Oh gue ya, juga kaget, iya kagetnya waktu itu kemarin waktu kita itu ya, dikabarin ya ada dapat surat sakti kalau hmm, bahasanya Pak Rikman. Jadi gila. kita dapat 5 mata kuliah, asesmen tiganya A semua, dan mata Eh, kuliah Pak Rikman sendiri kita langsung dapat nilai A. Padahal kita belum Iya jangan selesai bilang-bilang kan. gitu dong. Iya,
Tapi ya walaupun kayak gitu, walaupun Hmm, emang nantinya teman-teman gitu dapat surat rekognisi dan udah pasti 100 asesmen 3-nya, ya. yang kita harapin ya tetap teman-teman maksimal gitu di asesmen 3 karena balik Hmm, lagi yang kita bilang, kalau asesmen 3 emang beneran harus benar-benar gitu, benar-benar banget dikerjain karena siapa tahu dilirik sama dosen-dosen gitu untuk kedepannya kan. hmm. Ya, kayak seperti itu sih. Jadi karena kita juga teknisi di Cube Studio, jadi ya itu nggak dijelasin di awal tadi lupa kan ya. Kita di Ah studio itu iya, sebagai teknisi, jadi di Cube Studio kan banyak bagiannya tuh, ada yang bagian operasi, ada yang bagian marketing, ada yang bagian CEO-nya juga, dan kita yang khusus untuk teknisinya. Jadi yang mengerjakan produk, pengembangan produk itu gua sama Samsul gitu sih. Dan kalau pesan tadi dari gua sih, mungkin eh, jangan takut teman-teman kalau punya ide dan pengen coba untuk direalisasikan, karena masa perkuliahan 4 tahun itu waktunya sangat cukup sih kalau kita buat mencoba realisasiin ide itu. Dan Telkom University juga sangat mendukung buat teman-teman yang ingin membentuk perusahaan rintisan atau startup. Terbukti dari salah satu program Estafet ini yang bisa direkognisi ke PA gitu. Kalau dari Samsul apa nih? Closing statement aduh. misalnya. Kalau closing statement, gila. Kalau closing Kira-kira. statement, ya udahlah intinya pesan dari gua balik lagi buat ke tugas besar ataupun tugas yang lainnya. Pokoknya gua harap teman-teman gitu maksimalin tugas-tugas yang dikasih sama dosen. Siapa tahu dari tugas-tugas tersebut dosen ada yang suka dan ngelirik gitu teman-teman. Jadi entah itu diajak lomba, diajak kerjasama, diajak webinar sama dosen. Kita juga kebetulan pernah. Terus juga diajak gabung ke startup atau diajak ngebuat startup bersama. Pokoknya apapun yang dikasih dosen, gua harap teman-teman emang bisa maksimalin tugas tersebut dan emang bisa ngeberikan hasil yang terbaik gitu. Ya, dan manfaatkan relasi yang ada sih. Benar. Oke. Ya, oke, mungkin eh, itu ya cerita sedikit dari gua Mas Samsul tentang Cup Studio dan perjalanannya Hmm. sampai saat ini. Misal ada yang ingin ditanyakan atau misal pengen cerita-cerita atau konsultasi Ya, gitu ya tentang gimana cara daftar di Estafet, prosesnya gimana, pitchingnya gimana, bisa kontak hubungin di sini. gua Mas Samsul. Nggak ada. Nggak ada kontaknya di situ. Bisa buka webnya cubstudio.id, kalau nggak IG-nya gue Alif Jauhari atau @samsulnizar juga bisa dikontak sih. Oke, sambil promosi dikit ya. Oke, thank you banget udah nonton. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye bye.